Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja meskipun banyak tugas yang menyapa. Kepada yang terhormat, Ibu Mu'alamatul Musawwamah selaku dosen pengampu matkul materi pembelajaran fikih MTS MA dan tak ketinggalan pula teman-teman kelas PAIE semester 5 semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi pembelajaran fikih dengan tema Strategi Pembelajaran Aktif pada Materi dan Pembelajaran Fikih MTS MA. Nah, sebelum itu, perkenalkanlah kelompok kami, anggota kelompok kami. Yang pertama, Mbak Sayyidatul Hasanah selaku pemateri. Yang kedua, Nila Harirotul Malisa sebagai pemateri. Yang ketiga, saya sendiri, Syuaibah, sebagai pemateri sekaligus moderator. Yang terakhir, Mbak Riza Aziza sebagai pemateri. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama yaitu ciri-ciri dari pembelajaran aktif, yang kedua prinsip-prinsip dari pembelajaran aktif, dan yang terakhir adalah jenis-jenis strategi pembelajaran aktif dari Jigsaw Learning. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu ciri-ciri dari pembelajaran aktif. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu ciri-ciri pembelajaran aktif atau active learning. Sebelum memasuki ciri-ciri pembelajaran aktif, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu pembelajaran aktif. Yang dimaksud dengan pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar secara aktif, maka berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran, peran siswa adalah pelaku utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama dalam proses pembelajaran. Agar suatu pembelajaran dapat menjadi aktif, maka siswa dapat mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Memasuki ciri-ciri pembelajaran aktif. Adapun ciri-ciri pembelajaran aktif itu ada 14. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tinggi. Yang keempat, pembelajaran melayani gaya pembelajaran anak yang berbeda-beda. Yang kelima, pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah, artinya interaksi antara siswa dengan guru. Yang keenam, pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedelapan, penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Yang kesembilan, guru memantau proses belajar siswa. Yang kesepuluh, guru memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil kerja anak. Yang kesebelas, adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat perencanaan. Yang ke-12, adanya keterlibatan intelektual dan emosional siswa baik melalui kegiatan menganalisis, berbuat, maupun bersikap. Yang ke-13, adanya keikutsertaan kreatif dalam menciptakan situasi yang cocok untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Yang terakhir, guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa dengan menggunakan metode multimetode dan multimedia. Apabila konsep tersebut berjalan dengan baik dan dilakukan dengan baik oleh guru, maka pembelajaran yang mendorong keaktifan siswa tersebut dapat memberikan hasil yang optimal. Di antaranya,
siswa dapat mentransfer kemampuannya kembali, adanya tidak lanjut berupa kegiatan mencari bahan yang telah atau akan dipelajari, dan tercapainya tujuan belajar minimal 80%. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan mengenai prinsip-prinsip dalam pembelajaran aktif. Prinsip-prinsip active learning adalah tingkah laku mendasar yang selalu tampak dan menggambarkan keterlibatan siswa di dalam proses belajar mengajar, baik keterlibatan mental, intelektual, maupun emosional yang dalam banyak hal dapat diisyaratkan keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk keaktifan fisik. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran aktif dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu prinsip motivasi, yang kedua prinsip latar konteks, yang ketiga prinsip keterarahan atau fokus tertentu, yang keempat prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang kelima prinsip pengulangan, yang keenam prinsip hubungan sosial dan sosialisasi, yang ketujuh, prinsip balikan dan penguatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip pemecahan masalah. Penjelasannya yaitu prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi dalam hal ini merupakan proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Tugas guru di sini adalah untuk membangkitkan motivasi siswa sehingga siswa mau belajar. Motivasi dapat timbul dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik dan dapat pula timbul akibat pengaruh dari luar dirinya atau motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip latar konteks. Siswa yang mempelajari suatu hal baru telah mengetahui hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan. Karena itu, para guru perlu untuk menyelidiki apa kira-kira pengetahuan, perasaan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsip keterarahan atau fokus tertentu. Pelajaran yang direncanakan dalam suatu bentuk pola tertentu akan mampu mengaitkan bagian-bagian yang terpisah dalam suatu pelajaran. Tanpa suatu pola, para siswa akan sulit memusatkan perhatian. Titik pusat ini akan membatasi keleluasaan dan kedalaman tujuan belajar. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam proses belajar haruslah dilakukan oleh siswa sendiri. Belajar adalah mengalami. Belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, yang kelima yaitu prinsip pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori belajar ini, adalah melatih daya yang telah ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan melakukan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Selanjutnya yang keenam yaitu prinsip hubungan sosial dan sosialisasi. Dalam belajar, para siswa perlu dilatih untuk bekerja sama dengan rekan-rekan sebayanya. Ada kegiatan belajar tertentu yang akan lebih berhasil jika dikerjakan secara bersama-sama. Latihan bekerja sama sangatlah penting dalam proses pembentukan kepribadian siswa. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak-anak untuk belajar lebih giat lagi. Selanjutnya, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu prinsip pemecahan masalah. Para guru hendaknya mendorong siswanya untuk melihat masalah, merumuskannya, dan berdaya upaya untuk memecahkannya sejauh taraf kemampuan para siswa.
Apabila prinsip pemecahan masalah ini diterapkan dalam proses belajar mengajar nyata di kelas, maka pintu ke arah belajar aktif mulai terbuka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri ketiga. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang jenis-jenis strategi pembelajaran aktif. Ada beberapa jenis dalam strategi pembelajaran aktif. Di antaranya, yang pertama yaitu strategi pembelajaran synergetic teaching. Yang kedua, yaitu strategi pembelajaran IS atau informasi research. Yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran expository. Yang keempat, yaitu strategi pembelajaran aktif, the power of two. Yang kelima, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Yang keenam, yaitu strategi pembelajaran komparatif. Yang ketujuh, yaitu strategi pembelajaran small group discussion. Yang terakhir, yaitu pembelajaran komparatif mind mapping. Adapun penjelasan mengenai strategi dalam pembelajaran aktif. Yang pertama, yaitu strategi pembelajaran aktif synergetic teaching. Dalam strategi pembelajaran aktif synergetic teaching digunakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi hasil belajar dari materi yang sama dengan cara yang berbeda dengan membandingkan catatan dalam strategi tersebut. Yang kedua, yaitu strategi pembelajaran S, yaitu strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencari informasi atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas. Yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran expository yaitu strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi secara verbal dari guru terhadap siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Yang keempat, yaitu strategi pembelajaran aktif, the power of two, yaitu suatu cara yang digunakan untuk membuat peserta didik agar dapat berinteraksi dengan temannya, karena strategi ini dapat mengajak siswa untuk menuangkan pikiran dan menghargai pendapat atau pikiran orang lain. Yang kelima, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Apa itu strategi pembelajaran inquiry? Yaitu strategi yang menekankan kepada peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Yang keenam, yaitu strategi pembelajaran komparatif, yaitu sekumpulan strategi yang dirancang untuk mendidik kerjasama antar kelompok dan interaksi antar siswa. Yang keenam, yaitu small group discussion, yaitu proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yaitu pembelajaran komparatif mind mapping. Dalam pembelajaran komparatif mind mapping digunakan dalam model untuk memanfaatkan otak sebagai pusat pemerolehan informasi oleh siswa dengan cara memetakan pikirannya terhadap informasi yang terdapat pada materi yang sedang dibahas. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran jigsaw antara lain 1. Membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 3-5 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan topik masing-masing dan menerapkan
menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dengan kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang keenam, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Kemudian yang ketujuh yaitu tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Dan yang terakhir yaitu siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Selanjutnya yaitu penerapan langkah-langkah pembelajaran jigsaw dalam pembelajaran fikih, yaitu antara lain 1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Guru memberikan gambaran konsep pembelajaran tentang materi binatang halal dan haram. 3. Guru membagi siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 3-5 orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. 4. Guru membagikan lembar kerja ahli yang berisikan tentang permasalahan materi binatang halal dan haram untuk menemukan jawaban dari lembar kerja ahli tersebut. 5. Setelah memahami materi binatang halal dan haram, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. 6. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan kelompok lain menanggapi serta menghargai pendapat. 7. Guru membubarkan kelompok yang dibentuk dan siswa kembali ke tempat duduk masing-masing. 8. Guru membimbing siswa dan menyimpulkan hasil diskusi. 9. Guru membimbing siswa untuk membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir yaitu guru menutup pembelajaran dan memberikan tugas kepada siswa berupa pekerjaan rumah atau PR. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi pokok-pokok jenis hewan yang halal dan haram dimakan adalah sebagai berikut. 1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu model pembelajaran kooperatif learning. Yang kedua, guru memotivasi siswa dengan tanya jawab yang berkaitan dengan jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan, atau pengertian halal dan haram, contoh jenis-jenis hewan yang haram dimakan, manfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga, guru membagi siswa dalam kelompok heterogen yang beranggotakan 4-5 orang siswa. Kemudian guru memberikan LKS yang berisikan tentang permasalahan yang terdapat pada materi tersebut. Karena kepada setiap anggota kelompok untuk didiskusikan secara kelompok. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan yang harus dikerjakan dan meminta siswa untuk mengemukakan ide cara menyelesaikan masalah tersebut dengan kelompoknya.
yang telah disediakan oleh guru yang berbentuk lembar kerja siswa. Yang kelima, guru berkeliling mengawasi jalannya diskusi dan membantu siswa yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas kelompoknya, jika diperlukan saja. Karena peran guru di sini hanya sebagai fasilitator. Yang keenam, setelah diskusi kelompok selesai, guru meminta salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok-kelompok yang lain diminta untuk menanggapinya. Yang ketujuh, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan dan membuat ringkasan materi-materi jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan. Kemudian yang kedelapan yaitu guru memberikan tugas rumah dan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi yang telah disampaikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.